menanggapi pertanyaan salah seorang subscriber, berikut saya akan coba buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat mesin amplas 3 dimensi di AutoCAD. Gambar yang saya dapat dari beliau tidak memiliki ukuran, sehingga ukuran-ukurannya nanti akan saya estimasikan. Jika Anda menemukan kejanggalan dalam ukuran yang saya tentukan, silakan Anda rubah sendiri sesuai seperti yang seharusnya. Saya akan coba membuatnya dengan AutoCAD 2016. Saya gunakan Workspace 3D Basic di sini. Lalu saya akan gunakan dua viewport untuk memudahkan pemahaman. Saya klik di sini, Viewport Configuration List. Lalu saya pilih dua yang vertikal. Viewport sebelah kanan saya buat tetap wireframe, lalu viewport sebelah kiri saya buat conceptual. Nah, lalu saya akan mulai dari viewport wireframe. Saya akan buat profil besi siku, REC, enter. Saya klik di sini, saya menggunakan satuan mili. Besi sikunya yaitu ukuran 5 cm kali 5 cm. Z enter, A enter untuk memunculkan semuanya. Lalu saya offset. Ketebalannya saya asumsikan 5 mili. Saya offset ke dalam. Enter. Lalu saya explode kedua objek ini. X enter, saya pilih kedua objeknya, enter. Lalu saya extend, X enter, enter lagi. Saya klik di sini dan di sini, enter. Lalu saya trim, TR, enter, enter lagi. Saya klik ini dan ini. Yang ini saya hapus. Nah, ini belum jadi satu kesatuan, maka saya akan gabung semuanya. J untuk menjoin, enter. Saya pilih semua objeknya, enter. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan. Lalu saya akan buat profil hollow, REC, enter. Saya klik di sini, 5 cm kali 5 cm. Saya offset. Supaya mudah, saya buat thickness-nya juga 5. Enter. Saya pilih, saya offset ke dalam, enter. Nah, saya memiliki dua profil. Selanjutnya saya akan mengekstrudnya. Saya ubah dulu view ke isometric view. Saya akan extrude, EXT, enter. Saya pilih objek ini, enter. Saya extrude setinggi 10 cm, enter. Lalu pada objek satunya saya gunakan press pull. Saya pilih area di tengah sini. Lalu saya tarik ke atas sejauh 10 cm. Enter. Enter. Lalu saya akan copy besi siku ini. Copy, enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya copy ke sebelahnya. Saya gunakan F8 agar tegak lurus. Enter untuk mengakhiri copy. Lalu saya putar salah satu besi siku ini dengan menggunakan perintah 3D rotate, enter. Saya pilih objeknya, enter. Lalu saya akan putar sesuai sumbu Y. Saya pilih garis orbit warna hijau. Saya klik, lalu saya putar. Saya hadapkan ke atas karena saya sudah menggunakan auto mode. Klik enter. Nah, di gambar di sini akan saya asumsikan panjang profil besi yang ini sejauh 60 cm, sedangkan besi ini hanya sepanjang 10 cm. Maka saya akan press pull lagi sejauh 50 cm. Press pull, enter. Saya pilih permukaan yang akan saya panjangkan, area ini. Lalu saya akan panjangkan sejauh 500 mili. Enter. Tinggi batang ini saya asumsikan tingginya yaitu 25 cm. Sedangkan profil ini tadi hanya 10 cm, sehingga saya perpanjang lagi. Press pull, enter. Saya pilih permukaan yang akan saya panjangkan.
Lalu saya akan panjangkan sejauh 150 mili. Enter. Saya akan move M, enter, pilih objeknya, enter. Saya gunakan dari sudut sini ke sudut sini. Objek bekas press pull saya hapus. Saya pilih objeknya, delete. Saya copy hollow ini dari sini ke sini. Saya akan putar besi siku ini dengan menggunakan perintah 3D rotate. Enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya gunakan sumbu X sebagai sumbu putarnya. Saya pilih garis orbit merah. Lalu saya hadapkan ke atas. Selanjutnya saya pindah besi siku ini ke tengah. Lalu saya akan pindah besi siku ini berlawanan dengan sumbu X sejauh 150 mili, at minus 150,0. Lalu saya asumsikan lebar mesin ini sejauh 40 cm. Sedangkan besi siku ini panjangnya masih 10 cm. Lalu saya gunakan press pull. Saya pilih permukaan sini. Saya perpanjang 300 mili. Enter. Lalu saya cerminkan besi siku ini, MI, enter. Saya pilih ini, enter. Saya ambil snap middle. Lalu saya seret ke atas sehingga hasil pencerminannya berada di sisi satunya dan objek asli tidak saya hapus. Lalu saya copy besi siku yang di bawah. Saya copy dari ujung ke atas. Enter. Karena ini panjangnya 60 dan saya hendak menjadi 5 cm saja, maka saya akan gunakan press pull. Press pull. Saya pilih permukaan ini. Lalu saya tekan sebesar 550. Enter. Saya pindah berlawanan sumbu X at minus 200,0. Lalu saya cerminkan MI, enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya gunakan snap middle dari middle sini ke sisi yang sejajar sumbu Y. Saya akan hapus objek asli. Selanjutnya saya akan buat besi penyambung di sini. Karena saya akan membuat silinder yang menghadap ke sini, maka saya pindah UCS-nya, UCS, enter. Saya gunakan mode permukaan, face, enter. Lalu saya pilih permukaan ini, enter. Nah, posisi UCS sudah berubah. Selanjutnya saya akan buat lingkaran. Saya mulai dari tengah sini. Diameternya 10. Enter. Lalu saya move lingkaran ini ke atas. Lalu saya extrude. EXT. Enter. Saya pilih objeknya. Enter. Saya extrude sepanjang 350. Enter. Lalu saya akan buat kedua roller ini. Saya buat di tampilan wireframe. Saya buat dari atas dulu. Saya putar view-nya. Saya buat dengan rectangle. Diameter silinder ini saya asumsikan sebesar 10 cm. Maka saya akan buat rectangle yang lebarnya setengah dari diameter dan panjangnya 30 cm. Enter. Lalu saya akan membuat wadah beltnya atau rantai karetnya, REC, enter. Saya klik di sini sejauh minus 10,5. Lalu saya copy.
Saya copy ke atas sejauh 30. Saya copy lagi, saya letak di ujung. Lalu semua objek ini saya copy untuk roller sisi satunya. Enter. Selanjutnya seluruh objek ini akan saya explode. X, enter, saya pilih semua objek yang akan saya explode. Enter. Setelah di-explode saya gunakan trim, TR, enter, enter sekali lagi. Enter untuk mengakhiri trim. Lalu sisa trim yang tidak hilang saya hapus. Yang ini saya extend. Selanjutnya saya join. Saya pilih semua objek ini. Enter. Lalu saya join juga seluruh objek ini. Enter. Selanjutnya saya akan lakukan revolve pada kedua objek ini. Revolve, enter. Saya pilih objeknya, enter. Saya pilih sumbu putarnya dari ujung sini ke ujung sini. Lalu sudut putarnya saya buat satu putaran penuh 360 derajat. Saya ulangi perintah revolve pada objek satunya. Saya klik dari ujung sini ke ujung sini, lalu jauh 360 derajat juga. Lalu saya akan memposisikan rollernya. Saya pilih roller ini, saya move, enter. Saya menggunakan snap center. Saya letak di midpoint sini. Silinder yang satunya juga saya pindah. Saya gunakan snap center ke midpoint sini. Saya pindah ke bawah sejauh 25. Lalu yang ini juga saya pindah ke bawah sejauh 25. Enter. Nah, selanjutnya saya akan membuat kertas amplasnya di sini. C, enter. Saya gunakan snap center, enter. Saya klik di area center sini. Saya buat diameternya sejajar dengan diameter lingkaran yang kecil. Saya buat tampilan isometrik dulu. Untuk mempermudah modeling, maka saya keluarkan dulu lingkaran ini. Lalu saya copy. Saya menggunakan snap center sini ke snap center sini. Agar saya bisa membuat garis di sini, saya pindah UCS-nya. UCS, enter. Face, enter. Saya klik di sini, enter. Lalu saya akan buat garis dari kuadran sini ke kuadran sini, begitu juga di atas. Untuk mempermudah modeling, saya sembunyikan dulu objek yang di belakang ini. Hide object. Lalu saya trim. Saya join semua objek ini. Lalu saya offset. Saya buat thickness-nya setebal 3 mili. Saya offset keluar. Enter. Lalu saya extrude. Saya pilih keduanya.
Saya extrude sejauh 250, enter. Lalu saya akan subtract, SU, enter. Saya pilih objek luar, enter. Saya pilih objek dalam, enter. Sehingga sekarang area ini menjadi berlubang. Lalu saya akan unhide semua objek tadi. Lalu saya akan posisikan pada tempatnya. Selanjutnya saya akan cerminkan beberapa objek ini. Enter. Saya cerminkan dari tengah ke sisi yang sejajar. Saya tidak hapus objek yang asli. Selanjutnya kita tinggal beri material. Saya akan maximize viewport ini. Lalu saya ganti ke visual style realistic. Kemudian saya beri material. Saya cari material metal. Bagian framenya saya beri warna biru. Lalu batang ini saya beri warna ini. Silindernya saya beri warna ini. Lalu bagian amplasnya saya cari lain. Saya beri warna ini. Agar terlihat lebih realistik, Anda dapat lakukan render preset. Saya buat resolusinya Full HD, lalu render akurasinya saya buat high, lalu saya klik render.